Sekarang banyak sekali. Kalau saya sih menyebutnya insan kreatif, yaitu anak muda yang sudah shifting dari yang dulunya hanya duduk nongkrong, ngobrol, yang ujungnya hanya menghabiskan uang, sekarang berubah ke arah di mana mereka duduk sambil meeting membahas sebuah bisnis. Yang tadinya ngopi ngobrol menjadi ngopi kerja. Ini akan berdampak positif kepada bangsa kita sendiri. Ketika anak mudanya produktif, maka otomatis bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang produktif. Dari aktivitas ngopi kerja ini, akhirnya muncullah sebuah ide. Ide yang dikembangkan akhirnya menjadi sebuah realisasi. Apakah itu dalam bentuk produk, ataupun skill, dan jasa yang bisa menjadi sebuah bisnis baru. Trend shifting yang terjadi ini sangat positif. Apalagi banyak generasi muda yang mengikuti tren ini. Di mana kalau generasi muda yang produktif, maka otomatis akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru dan dapat meningkatkan kualitas standar hidup dan sumber daya manusianya. Itulah yang menjadi inspirasi saya mendirikan Saga Creative Hub sebagai sarana untuk memberikan ruang yang menaungin dan menampung insan-insan kreatif terutama di Kota Medan. Apalagi sepenglihatan saya di Medan ini, masih banyak orang yang sangat individualis dan idealis. Semuanya berjalan masing-masing. Dan bagi saya, ini adalah suatu PR bukan hanya saya pribadi, tapi bagi kita anak muda Medan. Untuk dapat menumbuhkan semangat kolaborasi antara insan kreatif di Sumatera Utara. Tidak hanya menyediakan coworking space untuk para pelaku kreatif di Medan, tapi Saga juga memberikan wadah pengembangan ini segala kalangan. Di kami membuka soft skill dan startup school Saga Creative Hub yang saat ini sudah memiliki lebih kurang 11 mentoring soft skill untuk pengembangan sumber daya manusia. Saat ini sevisi dengan yang paling penting, yaitu pengembangan sumber daya manusia. Saga sendiri sudah berdiri sejak tahun 2013, tepatnya di bulan Januari. Basicnya Saga dengan promotor. Dari situ kita berkembang menjadi sebuah perusahaan corporate communication di beberapa perusahaan. Umumnya adalah bank dan perusahaan swasta lainnya. Setelah itu kita mulai shifting dan berpikir lagi pengembangan dari itu. Alhasil, pada tanggal 23 Maret oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara pada saat itu, pusat kreativitas dari produk awal. Dan akhirnya, ini mata kuliah saya e-commerce, apa indikator saya dari kegiatan? Perbedaan Saga itu yang tidak harus hanya mereka susun, tapi juga insan kreatif. Bisa pengusaha yang tidak hanya sekedar sudah menjalankan bisnis, tapi mereka yang juga ingin dikembangkan kemampuan dan kompetensinya, khususnya soft skill dalam bidang-bidang yang berkaitan. Dulunya anak muda nongkrong ngabisin duit. Sekarang sudah mulai berpikir, saya mau bisnis apa? Untuk permulaan, saya kira ini adalah hal yang bagus. Tapi yang buruknya apa? Tidak sedikit dari mereka yang bertanya, saya mau bisnis apa? Dan ujungnya, mereka berbisnis tanpa kemampuan. Nah, itu sebenarnya PR bagi kita semuanya, khususnya kita generasi muda penerus. Bagaimana angkatan kita ini nanti akan menjadi angkatan yang kreatif dan kompetitif. Ditambah lagi, peluang pekerjaan sekarang ini bukan hanya dari perusahaan pemerintah ataupun BUMN. Kalau kita sadari, peluang pekerjaan yang muncul sekarang ini justru kebanyakan dari perusahaan unicorn dan korporasi swasta lainnya. Nantinya, ini akan membuat lapangan pekerjaan yang besar. Kalau SDM kita mumpuni dalam bidang tersebut, khususnya pada zaman sekarang, pasti SDM kita yang akan dipakai. Tapi kalau SDM kita tidak mampu, maka perusahaan-perusahaan tersebut akan menggunakan SDM dari luar negeri. Dan itu akan menjadi permasalahan baru bagi bangsa ini.
Itulah yang jadi visi Saga untuk men-scale up kompetensi SDM, minimal yang ada di Kota Medan dan Sumatera Utara. Karena kita ingin menghasilkan SDM Sumatera Utara menjadi SDM unggul. SDM yang berkompeten, yang siap berkompetisi baik di skala nasional dan internasional. Karena sekarang sudah umum kita dengar masyarakat ekonomi ASEAN, atau sering disebut dengan ASEAN Economic Community. Dan ini membuat peluang terbuka luas. Secara bersamaan, kompetisi pun semakin meningkat. Jika SDM kita berkualitas, maka itu akan menjadi modal bagi kita putra-putri penerus bangsa Indonesia. Sekarang persaingan sudah terbuka luas, sehingga persaingan bukan hanya di antara ras maupun teman kalian, tetapi juga dengan orang yang tidak kalian kenal sama sekali. Jadi intinya, perkuat kompetensi. Karena persaingan ke depan bukan hanya modal aku kenal siapa, itu tidak lagi subjektif. Dulu bisnis hanya membutuhkan namanya modal pertemanan dan persaudaraan. Tapi sekarang Anda membutuhkan namanya kemampuan soft skill hanya untuk mengembangkan namanya bisnis. Kalau berkompeten dan bisa bekerja dengan baik, sesuai dengan permintaan, memiliki ide yang menarik, dan dapat menonjol dari yang lain, kalian pasti akan dipilih. Intinya adalah harus perkuat kemampuan soft skill dan jadikanlah bekerja ini sebagai tren. Nah, kalau bekerja sudah menjadi tren, akan muncullah sebuah lingkungan yang produktif. Itulah cita-cita saya, yaitu menciptakan generasi yang menjadikan bekerja sebagai lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati sekalian. Selamat datang di acara siang hari ini yang berjudulkan Creativepreneur for Stronger Recovery, membentuk masa depan kreatif ekonomi yang lebih baik bersama generasi muda Indonesia. Bersama saya Sisi Aspasia yang akan memandu acara ini dalam beberapa jam ke depan, dan telah hadir bersama kita Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih Pak Sandi atas waktunya Pak hari ini, dan sudah juga Ibu Iskandarini yang juga hadir bersama kita, dan juga ada Pak Bagas nanti yang akan menyusul juga sebagai pembicara pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama, saya akan mengundang Ketua Saga Creative Hub, Syahrul, untuk memberikan sambutan kepada Pak Menteri yang sudah hadir hari ini. Silakan Syahrul. Terima kasih Mbak Sisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormatin Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Menteri dan meluangkan waktu pada siang hari ini. Ibunda saya, Ibu Iskandarini, dan Mas Bagas Dadirga selaku Sekjen HIPMI, dan Mbak Sisi khususnya yang sudah hadir. Dan Pak Menteri, kalau boleh diingat bahwasanya Mbak Sisi ini lagi live from Saga. Background-nya seperti Pak Menteri pada saat datang ke Saga tuh Pak. Mohon izin. Terima kasih atas kehadirannya Kak Sisi yang langsung live dari Saga. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta juga yang sudah hadir.
Mungkin ada pesan Pak bagi kami para anak-anak muda pelaku ekonomi kreatif di Kota Medan, Sumatera Utara. Bahkan yang hadir hari ini ada 709 pendaftar terakhir dari berbagai daerah se-Indonesia. Namun mayoritasnya adalah Sumatera Utara. Pesan kami bahwasanya recovery ekonomi ini adalah bisa berdampak bagi anak-anak muda. Dan saya ingat sekali dengan Pak Menteri waktu hadir ke Saga menandatangani prasasti bahwasanya tahun 2022 akan hadir big companies from Saga. Namun hal itu tidak sepenuhnya tercapai, hanya satu Pak yang lahir dari Saga selama kurun waktu tersebut. Namun kami targetkan kembali tahun 2024 nantinya akan menjadi 5 big companies from Saga. Untuk itu kami mohon dukungan dan support dari Bapak Menteri, khususnya dalam G20 ini, dalam gelaran KTT G20 ini, kami harap ada kontribusi dan support yang bisa dikolaborasikan kepada kami para pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Mungkin demikian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syahrul Akbar selaku founder Saga Creative Hub. Kita akan langsung saja ke sesi utama kita pada siang hari ini. Ada materi dari Pak Sandiaga Salahuddin Uno atau yang dikenal sebagai Sandiaga Uno. Selama karirnya Sandiaga dikenal sebagai salah satu pengusaha yang memiliki great reputation in Indonesia dan juga menjadi salah satu young politician yang populer di Indonesia pada belakangan ini. Boleh saja mungkin teman-teman yang belum ataupun ingin kenal lebih lanjut kontribusi dan hislit terutama khususnya dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, boleh follow akun Instagram @sandiuno atau subscribe YouTube channel beliau di Sandi Uno TV. Saya persilahkan kepada Bapak Sandiaga untuk mengambil tempat. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Sisi. Waduh, saya jadi tersanjung dan mudah-mudahan follower nambah karena sudah beberapa bulan ini semenjak di pemerintahan followernya tidak terlalu banyak penambahannya seperti dulu waktu masih jadi pengusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Horas, maju ajua, jua-jua, ahoy, yahobu. Yang sama-sama kita hormati founder Saga Creative Hub, Mas atau Abang Syahrul Akbar. Ini insya Allah kalau Ibu Unda menamakan Akbar ini mudah-mudahan menjadi suatu gagasan yang besar dan menjadi tokoh besar bagi kemajuan bukan hanya Kota Medan tapi juga Sumatera Utara dan Indonesia. Yang saya hormati Ibu Pembina Saga Creative Hub, Ibu Insinyur Iskandarini, MM PhD, pasti tentunya bangga memiliki talenta seperti Syahrul Akbar. Dan ternyata saya baru tahu bahwa ada sahabat saya namanya Mas Yoyo, Mas Cahyo Sasmoyo. Ini dulu sahabat waktu masih saya aktif di dunia usaha, sama membangun beberapa ide di bidang kelistrikan, dan hari ini saya mengundang beliau bergabung di sini dan mudah-mudahan ini jadi reuni yang membawa keberkahan Mas Yoyo, dan kita doakan Mas Yoyo supaya terus semangat, sehat walafiat dan membawa keberkahan kepada kita semua. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Bang Bagas Ada Dirga. Terima kasih Pak Sekjen sudah meluangkan waktu, dan seluruh peserta dan hadirin yang berbahagia. Ada Mbak Sarah juga nih yang udah DM, direct message ke saya, dan ada beberapa juga yang sudah DM. Saya mau cek dulu berapa nih pesertanya nih, Sisi.
Pesertanya sekarang sudah mencapai 300 lebih. Wow, keren banget. Tapi ini kayaknya terbatas ya 300 ya, karena ada yang di waiting room. Dan selamat juga dari GMKI yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan keselamatan, dan dalam periode 1 jam ke depan mendapatkan sinyal yang baik ya, Mas Bagas ya. Ini bisnisnya Mas Bagas soalnya nih, untuk memberikan jaringan sinyal. Saya ingin perkenalkan beberapa pendamping dari kementerian. Direktur Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif, Ibu Erwita Dianti. Selamat datang Mbak Dian. Dan Koordinator Substansi Edukasi 2, Bro Jamie Alexander. Nah, kita mengawali dengan sebuah pantun. Minum kopi di warung Pak Arif. Jangan lupa kopinya dikasih gula. Lahirkan generasi muda yang kreatif. Bersama Saga Creative Hub, insya Allah pasti bisa. Cakep. Ya, masih segar dalam ingatan saya berkunjung di Saga Creative Hub. Jangan khawatir atau jangan patah semangat, Mas Syahrul. Saya memprediksi akan banyak karya-karya besar, perusahaan-perusahaan besar, talenta-talenta besar dari Saga Creative Hub. Paling tidak Saga Creative Hub sudah menelurkan salah satu menteri sekarang, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sedang bertugas di kabinet. Itu tentunya salah satunya karena kreasi yang kita kolaborasikan di Saga Creative Hub. Tentunya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dalam keadaan sehat dapat hadir pada acara webinar Creativepreneur for Recovery hari ini. Pandemi COVID-19 betul-betul dampak yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi kita, terutama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, saat ini saya mengajak kita semua untuk bangkit, karena ada 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantung hidupnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. 34 juta masyarakat kita. Salah satu dampak pandemi yaitu kurangnya atau bahkan hilangnya kesempatan bekerja. Banyak yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Merespon hal tersebut, kita harus optimis dan bangkit serta dapat menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini dengan menciptakan peluang-peluang baru, khususnya bagi generasi muda dalam mencari lapangan pekerjaan. Krisis COVID-19 ini memaksa kita untuk melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dengan semangat 3G. Apa itu 3G? G pertama gercep, gerak cepat. G yang kedua geber, gerak bersama. Dan G yang ketiga adalah gaspol. Garap semua potensi online untuk ciptakan lapangan. Dasar kerja dari creativepreneur adalah kreativitas. Kita bagi dua ya, creativity and entrepreneurship. Kreativitas ada di setiap insan manusia. Hanya bagaimana kita menggali kreativitas tersebut yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang kedua adalah entrepreneurship. Entrepreneurship itu landasannya adalah inovasi, berani mengambil risiko, dan terus bergerak atau proaktif. Kreativitas yang akan menuntun seorang creativepreneur memulai konsep bisnisnya, kemudian mengeksekusi menjadi bisnis nyata. Sebagai orang yang penuh dengan kreativitas, Anda semua, para creativepreneur, anak-anak muda, tidaknya ada 8 karakteristik yang dimiliki oleh seorang creativepreneur. Apa aja? Bold moves. Mereka bisa saja memulai bisnisnya hanya dengan ide dan konsep yang mereka miliki. Inovatif. Mereka akan melihat apa yang orang inginkan. Bahwa ada peluang, mereka berinovasi, menghadirkan solusi. Ketiga, hybrid skill. Seorang menjadi bisa melakukan banyak hal atau multi talenta atau multitasking dalam menjalankan bisnis, mengerti IT, marketing, public relations, dan itulah setiap
pengusaha pemula. Mereka harus menguasai keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan kekinian atau industri dan zaman sekarang, hybrid skill. Yang keempat, saat ini tech savvy atau teknologi melek teknologi. Creativepreneurs menggunakan teknologi yang memperkuat bisnis mereka. Yang kelima, design aware. Orang creativepreneur akan sangat-sangat sadar terhadap desain yang baik. Keenam, collaboration. Creativepreneur memiliki keterbatasan, oleh karena itu produk yang datang kepada mereka yang tidak selalu bisa dikerjakan sendiri harus mengajak pihak lain untuk berkolaborasi. Ketujuh, short planner. Apa itu short planner? Mereka cenderung melihat situasi dan perkembangan zaman untuk melihat jenis produk apa yang mereka dapat ciptakan di masa depan. Saya baru saja sebar di WhatsApp grup internal bahwa pemimpin sekarang adalah pemimpin yang selain bisa memetakan jangka panjang, tapi juga bagaimana mampu menghadirkan peta jalan untuk jangka pendek. 3-6 bulan ke depan. Kita dulu bicara 1-2 tahun ke depan, sekarang 3-6 bulan ke depan, malah mungkin bulan per bulan. Bahwa dengan situasi pandemi, situasi volatilitas, kita melakukan penyesuaian secara bulan ke bulan. Dan yang ke-8, doer. Creativepreneur itu bukan hanya berpikir, bukan hanya memiliki gagasan, tapi mengeksekusi, mengambil action, mengambil aksi untuk membuat konsep mereka menjadi kenyataan. Saya melihat selalu bahwa visi tanpa aksi adalah fantasi. Aksi tanpa visi adalah halusinasi. Oleh karena itu, creativepreneur harus hadirkan kolaborasi untuk menuju inovasi. Nah, potensi UMKM ini semakin meningkat. Total 1.100 triliun lebih menempatkan UMKM kita memberikan kontribusi di atas 60%. Dulu saat saya masih di HIPMI, organisasinya Pak Bagas, HIPMI mendorong satu mainstreaming daripada UMKM. Bagaimana UMKM ini menjadi pilar pertumbuhan ekonomi kita, dan saat ini sudah terjadi bahwa 60% lebih bukan perusahaan besar yang mendorong ekonomi kita, tapi justru adalah UMKM. Kita juga melihat bahwa UMKM berperan di tahun 2024 diprediksi malah meningkat menjadi 65%. Kemenparekraf melihat ada tantangan besar bagi UMKM. Pertama, 77% belum terdigitalisasi. 83% belum berbadan hukum. 89% belum memiliki hak kekayaan intelektual. 92% belum menggunakan pinjaman, hanya menggunakan modal sendiri. Dan 93% pendapatan hanya di bawah 300 juta per tahun. Jadi ini adalah super mikro. Ini adalah pelaku-pelaku ekonomi kreatif UMKM yang perlu kita sentuh, kita bantu dengan program-program yang seperti digulirkan oleh Saga Creative Hub. Kalau kita bicara dengan perempuan seperti Sisi dan Ibu Iskandar ini, pengusaha perempuan memberikan kontribusi 9,1% pada PDB Indonesia melalui UMKM. 43% UMKM formal dimiliki oleh perempuan. 3 jenis subsektor ekonomi kreatif yang digeluti adalah fashion 41,7%, kuliner 41,7%, fashion 18,1%, dan kriya 15,7%. UMKM yang bergerak di ekonomi kreatif ini kita harapkan menjadi lokomotif, menjadi tulang punggung, bergeser dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi kreatif, menjawab tantangan kemandirian ekonomi di masa pandemi. Ekonomi kreatiflah yang akan memecahkan kenapa negara penghasil CPO terbesar di dunia ini belum bisa menghadirkan minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat. Nah, ekonomi kreatiflah yang akan mampu menciptakan jawaban-jawaban dan solusi ini, menghadirkan kemandirian ekonomi, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Saya ingin mengingatkan sebagai bangsa yang mencintai produk-produk dalam negeri, ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, PBI.
yang kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua harian. Ada 5,5 juta UMKM artisan tambahan yang sudah kita on board atau kita masukkan ke dalam ekosistem ekonomi digital. Total di tahun 2021 17,2 juta unit menuju 30 juta di tahun 2023. Ini adalah kolaborasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia memberdayakan produk-produk buatan dalam negeri. Ada 29 kementerian lembaga, 34 pemerintah provinsi, 514 pemerintah kabupaten kota, BUMN, platform marketplace, top brand. Nah, kita sudah memecahkan rekor 539 triliun pembelian produk-produk dalam negeri oleh pemerintah. Sekarang kita ingin anak-anak muda, UMKM, dan ekonomi Indonesia termasuk HIPMI juga mendorong. Bukan lagi kita menyukai produk-produk luar negeri. Coba lihat sepatu kita buatan apa. Baju kita, apakah masih Zara atau masih Moduti. Kenapa enggak produk-produk milik bangsa kita sendiri? Nah, ini kita harus dorong bagaimana Hanif dan rekan-rekan lain. Karena kalau mencintai produk-produk dalam negeri, ini berarti mengembangkan ekonomi kita, membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Bringing back tourism means bringing back economy. Saya sangat percaya bahwa pariwisata menjadi motor peningkatan devisa yang akan memberikan multiplier effect dan membuka lapangan kerja baik di pusat maupun daerah. Akhir kata, dengan semangat kolaborasi dan menggarap seluruh potensi, kami mengharapkan dukungan sekaligus mengajak semua pihak, khususnya Saga Creative Hub, Bu Iskandarini, Mas Syahrul Akbar, Mas Cahyo Sasmoyo, Mas Bagas, Mbak Sisi, dan semua untuk berperan aktif dalam pemulihan ekonomi Indonesia, termasuk yang muda-muda seperti Mbak Sarah. Ayo kita gabung, bangkitkan ekonomi kita, buka peluang usaha, pulihkan pariwisata dan ekonomi kreatif, ciptakan lapangan kerja, dan bersama dengan pemerintah, Presiden Jokowi, kita sama-sama memastikan tatanan ekonomi baru kita susun. 2 tahun kita menyelamatkan kesehatan masyarakat, saatnya sekarang kita bangun kembali ekonomi kita. Saya akhiri dengan pantun penutup. Baju kebaya dirancang oleh desainer. Kebaya dipakai untuk acara keluarga. Bangkitkan semangat menjadi creativepreneur untuk buka lapangan kerja seluas-luas. Mauliate, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Warida olinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sandi atas materinya dan juga teman-teman silakan jika ada yang punya pertanyaan silakan diketik di kolom chat. Pak Sandi, ini tadi ada juga yang bertanya langsung, anak Medan Pak, ini 80% yang ada di sini. Menurut Bapak sebagai Menparekraf, kontribusi apa Pak, walaupun event dilakukan G20 itu di Bali, yang bisa dilakukan anak-anak Medan, kira-kira apa Pak untuk menyukseskan G20 dan pemulihan ekonomi? Silakan Pak Sandi. Ya, kuncinya adalah aktif menyelenggarakan kegiatan events dan akan kami fasilitasi melalui Saga Creative Hub. Kami masukkan ke dalam G20 Spirits karena G20 ini bukan hanya perhelatan yang ada di Bali, tapi ada 200 lebih kegiatan baik official side events atau non-substantive events yang kita harapkan juga nanti diisi oleh anak-anak muda. Jadi teman-teman ajukan event Anda, dorong untuk melalui Saga Creative Hub terfasilitasi melalui Sisi dan mentor yang selalu sangat mencintai Sisi yaitu Mbak Vera Damayanti. Jadi akan kami tunggu event-eventnya dan tentunya saya sangat bangga kalau anak-anak Medan juga membuat beberapa event berbicara mengenai 3 isu utama. 1 mengenai green economy, 2 mengenai arsitektur kesehatan dunia, dan 3 mengenai transformasi digital. 3 hal ini yang akan menjadi pilar utama presidensi Indonesia di G20. Mudah-mudahan bukan hanya kita rasakan transformasi dan transisi dari pandemi menuju endemi, tapi kita juga mencapai percepatan kita menjadi negara maju. Mudah-mudahan sebelum tahun 2045 kita sudah bisa mencapai tujuan 40%
para pendiri bangsa menjadikan Indonesia sejahtera, adil, dan makmur. Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Oke, terima kasih Pak Sandi. Teman-teman, ada yang langsung mau ingin bertanya kepada Pak Menteri? Kami persilakan. Syahrul punya pertanyaan kepada Pak Menteri? Silakan. Sudah ada Kak Sisi di kolom chat, Kak. Oke, Pak, ini ada pertanyaan. Sektor pariwisata adalah sektor andalan, tapi bangkitnya di masa sulit pandemi COVID-19 dan kelamnya pandemi ini, bagaimana agar pariwisata desa selain ADWI bisa kemudian membangkitkan kembali, Pak, sektor-sektor wisata di daerah? Silakan Pak Sandi, dari Ibu Arifiani, Jawa Tengah. Oke, Pak Sandi. Oke, ini internet connection ya? Katanya freeze ya. Halo. Pendampingan serta program pemberdayaan. Kita juga ada kegiatan apresiasi kreasi Indonesia yang mengangkat produk-produk ekonomi kreatif bukan hanya dari kota-kota besar tapi juga dari pedesaan. Tren pariwisata terbaru dunia sekarang justru mengarah ke tren ke pariwisata berbasis komunitas, pariwisata berbasis masyarakat. Jadi kami bersama Budian di Kedeputian SDM dan Kelembagaan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif bukan hanya di perkotaan tapi justru di pedesaan. Harapannya inilah yang bisa mampu nanti untuk mencetak para pemenang. Kita sebutnya pandemic winners yang akan membawa produk-produknya berdaya saing global, berkelas dunia, dan memiliki peluang juga untuk diekspor. Jadi kami punya beragam kegiatan yang nanti bisa kita kolaborasikan tentunya dengan bantuan Mbak Sisi Aspasia dan Bu Vera Damian. Ya, Pak Sandi. Apa ada pertanyaan lagi teman-teman pada Pak Sandi? Silakan. Yang mau raise hand juga kami persilakan karena ini kayak sore-sore gini ngantuk apa gimana ya? Lagi bulan puasa. Saya mau raise hand. Dan lapar kayaknya. Lapar. Bener ya Pak. Silakan tadi ada yang diajak buka puasa bareng sama HIPMI nih, Bagas belum mengundang. Mas Bagas silakan. Iya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Menteri kebanggaan kita semua, kader HIPMI sejati. Ini terus terang usaha saya. Pejuang pengusaha. Hidup HIPMI. Hidup HIPMI. Jadi ini saya ini jadi pengusaha ini sebenarnya gara-gara Bang Sandi, terinspirasi oleh karir beliau di HIPMI. Dan akhirnya sampai hari ini kita sudah jadi pengusaha 12 tahun, sampai jadi sekjen HIPMI ini sebenarnya kita mengikuti karir Bang Sandi dari awal. Tapi begitu kita masuk HIPMI, Bang Sandi sekarang sudah jadi pemerintah. Jadi saya waktu di Bali saya hadir Bang Sandi, waktu acara Presiden Jokowi tentang keberpihakan pemerintah supaya membeli produk-produk dalam negeri, dan saya sangat bangga sekali bahwa salah satu inisiator dari gerakan untuk membeli produk dalam negeri dan itu diafirmasi langsung oleh Presiden Jokowi ternyata adalah Bang Sandi. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan bahwa statistik 500 triliun dari barang UMKM sudah dibeli oleh pemerintah, dan lebih heboh lagi adalah 40% ditargetkan APBN oleh Presiden Jokowi supaya dibeli oleh pemerintah. Jadi ini kita ingin menyampaikan bahwasanya di sini Bang Sandi keberpihakannya terhadap kita sebagai pengusaha pemula maupun pengusaha pemuda, utamanya di UMKM ini cukup tinggi. Dan insya Allah dengan adanya kebijakan tersebut nih Bang, kami di HIPMI juga sosialisasikan terus, sehingga ada banyak teman-teman di seluruh Indonesia yang sekarang cukup aktif sekali untuk masukin di e-procurement ya, atau di LKPP. Jadi terima kasih kepada Bang Sandi dan teman-teman semakin banyak lagi. Dan itu pernyataan pertama. Dan yang selanjutnya Bang, yang pengen saya tanyakan, ini kebetulan kita ini kan pelaku di bidang pariwisata nih Bang.
Nah, kira-kira situasi pandemi ini boleh dinormalkan kembali nih sampai kapan nih Bang? Biar kita ini bisa dapat gambaran, kita bisa mulai investasi ini kapan, atau kita bisa mulai untuk meningkatkan jaringan-jaringan di daerah-daerah, dan potensinya pasti untuk wisata outdoor kan sudah cukup tinggi. Tapi dengan adanya pandemi ini sampai kapan kira-kira bocorannya lah Bang, sampai kapan nih pandemi ini bisa diubah jadi endemi? Ya, saya ingin terbuka memberikan bocoran bahwa kami sedang menyiapkan satu tatanan ekonomi baru, yaitu transisi dari pandemi ke pasca pandemi, sering disebut sebagai endemi, di mana periode ini mencakup antara 3 sampai 6 bulan, yang insya Allah jika data-data penanganan COVID kita semakin membaik, seperti hari ini, rencananya akan kita luncurkan dalam waktu singkat. Saya memprediksi bahwa peluncuran transisi ini akan dimulai setelah Lebaran, dan jika kita patuh terhadap protokol kesehatan dan anjuran pemerintah dilakukan dengan ketat dan disiplin protokol kesehatannya, maka penularan kasus COVID-19 setelah mudik aman dan mudik sehat ini berlangsung, kita harapkan tidak ada peningkatan kasus baru. Oleh karena itu, akan memungkinkan kita untuk mulai bertransisi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam 6 bulan ini tentunya akan dipandu dengan protokol-protokol kita menuju endemi. Pelonggaran-pelonggaran yang tentunya akan kita lakukan secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan. 6 bulan ini waktu yang tepat untuk kita berinvestasi. Karena kalau sudah kita bergeser menuju endemi, maka peluang-peluang yang ada sudah tidak bisa didapatkan seperti sebelumnya. Saya sebagai pengusaha menyadari bahwa peluang terbaik untuk berinvestasi itu saat masih dalam situasi recovery. Dan itulah saat terbaik untuk berinvestasi. Jadi untuk Bang Bagas beserta seluruh teman-teman HIPMI, jangan banyak menunggu, apalagi Menteri Investasinya ini juga dari HIPMI nih, Bang Bahlil Lahadalia. Jadi saya berharap khususnya di pariwisata dan ekonomi kreatif banyak peluang yang terbuka. Saya baru dari Sumatera Utara di Danau Toba, belum ada hotel yang bisa melayani anak-anak muda selain daripada beberapa yang sudah ada, masih sangat kurang. Kita akan menyelenggarakan F1 H2O di Danau Toba, perlu dukungan akomodasi, amenitas, dan atraksi. Saya baru juga pulang dari Bukit Lawang dan Tangkahan, itu aduh, benar-benar ecotourism sekarang lagi happening banget, lagi hits. Jadi saya mengajak juga teman-teman anak-anak muda melihat bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mungkin Bang Bagas di investment forum berikutnya saya akan mengundang Bang Bagas beserta rekan-rekan HIPMI untuk ikut berpartisipasi. Terima kasih. Siap Bang Menteri. Oke, terima kasih Mas Bagas udah jam in, dan juga tadi Pak Sandi, terima kasih jawabannya. Pak, ini ada dari Pak Suwandi, Indonesia Startup Academy. Izin bertanya kepada Pak Sandi, kira-kira dukungan seperti apa yang dibutuhkan sektor ekonomi kreatif dari para pelaku startup dan inkubator startup? Kolaborasi strategis seperti apa yang dapat dilakukan antara pelaku ekonomi kreatif dengan pelaku startup, khususnya untuk mendukung event G20? Kira-kira pertama, menurut saya adalah Saga Creative Hub ini bisa menjadi satu platform untuk berinovasi, beradaptasi, dan berkolaborasi. Itu yang diperlukan oleh para startup. Startup ini juga perlu jejaring, perlu network, dan ini bisa dihadirkan oleh HIPMI. Karena HIPMI ini ada 30.000 lebih pengusaha muda yang positive minded,
punya semangat juang, dan mereka ini akan menjadi calon leaders baik di business world maupun juga di sektor lain. Dan ini jejaring yang sangat baik. Jadi bisa bergabung bersama HIPMI, dan yang menarik juga adalah startup-startup ini harus punya resiliensi atau ketangguhan dalam hal mampu untuk mengakses pembiayaan. Jadi saya ingin bahwa teman-teman semua mengambil peluang ini, dan saya harap Saga Creative Hub bisa menjadi platform yang mendukung pelaku ekonomi kreatif, dan mungkin ada beberapa event G20, terutama pembahasan-pembahasan awal, karena G20 ini sendiri November, tapi pokok-pokok pemikiran kita, apalagi HIPMI juga terlibat di beberapa side event G20 ini, bisa disalurkan. Tadi tentang green economy, tentang arsitektur kesehatan global, dan juga tentang transformasi digital. Itu yang mudah-mudahan bisa Pak Suwandi hadirkan. Saya mohon maaf Sisi karena sudah ditunggu di sesi berikutnya. Salam untuk Mbak Vera Damayanti, mentor dan supporter Sisi. Sukses untuk kita semua. Ya, Bang Bagas, salam buat Ketum Maming, tetap solid. Mudah-mudahan bisa melalui badai yang sedang dihadapi. Dan juga untuk Ibu Iskandarini, bangga dengan Syahrul dan teman-teman dari Saga Creative Hub, dan untuk Mas Yoyo dan Mbak Sarah tetap semangat. Sukses, mohon maaf lahir dan batin, sampai jumpa. Selamat Hari Raya Idul Fitri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Horas. Terima kasih Pak Sandi. Horas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bang Menteri. Terima kasih Pak Menteri. Mungkin boleh foto bersama dulu Pak. Pak. Ya kalau bisa foto bersama tuh mahasiswa saya menanti Pak Menteri. Saya percepat ya. Iya, silahkan kita foto bersama. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Sandi atas waktunya dan kesediaannya, Pak. Sampai jumpa. Terima kasih. Sukses. Pak Sandi, sukses terus Pak. Oke. Iya, itu dia karena ada keterbatasan waktu dari Pak Menteri Sandiaga Uno. Jadi pertanyaannya juga kita batasin. Langsung saja kita ke pembicara selanjutnya. Ada Mas Bagas dan juga Ibu Rini. Saya persilakan dulu kepada Ibu Rini. Silakan Ibu. Bukan Pak Bagas dulu, kayaknya Mas Bagas dulu, Mbak Sisi. Boleh, silakan. Silakan. Yang muda dulu, yang muda. Yang muda dulu, oke siap. Mas Bagas, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati. Ini saya manggilnya Bu Rini apa Tante Butet ya. Jadi Tante Butet ini tante saya, Sarul ini sepupu saya. Terima kasih atas undangannya dari Saga, Mbak Sisi. Salam kenal, nama saya Bagas. Saya Sekjen BPP HIPMI, suatu kehormatan bisa hadir. Tadi bersama dengan Mas Menteri Sandi, merupakan salah satu mantan ketua umum BPP HIPMI yang kita banggakan, yang sekarang mendapat amanah sebagai Menteri Pariwisata. Oke, ini kebetulan ada materinya ya. Oke, ini bisa saya next boleh? Sekarang tentang creative planner, tadi sempat disampaikan sama Bang Sandi bahwasannya Indonesia ini salah satu negara yang survive dalam menghadapi pandemi. Jadi salah satu negara yang cukup kuat selain beberapa negara lain. Dan fortunately Indonesia sekarang juga masuk ke dalam G20. Yang pada tahun 2016 kita masih di peringkat 8 dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dan harapannya nanti di 2045 dengan kekuatan generasi muda yang boleh dikatakan lebih dari 60% penduduk Indonesia itu merupakan generasi emas dalam bekerja, kita bisa menempati posisi 4. Nah, ini bisa, teman-teman, ini bisa menjadi suatu anugerah atau bisa menjadi suatu bencana.
Kenapa bisa dikatakan menjadi suatu bencana? Apabila tenaga kerja tersebut tidak tersalurkan kemampuan dan bakatnya. Kenapa? Karena kurangnya lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, salah satu misi penting HIPMI itu adalah memperbanyak pengusaha muda, pengusaha-pengusaha yang nanti dengan harapan ke depan mampu menciptakan tenaga kerja baru sehingga mampu menyerap dan memberi kontribusi terhadap negara dari sisi pajak maupun dari sisi produktivitas. Dengan adanya kegiatan oleh Saga Creative Hub ini, salah satu bidang penting yang bisa diolah ini adalah bidang kreatif. Karena bidang kreatif ini merupakan bidang yang menurut saya lebih mudah dikerjakan oleh seorang pengusaha muda baru. Seperti contoh, hanya dengan menggunakan laptop atau dengan menggunakan HP, kita bisa menciptakan suatu industri kreatif. Industri kreatif seperti apa? Industri kreatif yang berbasiskan dengan digital atau IT. Next. Nah, sampai hari ini pengusaha Indonesia yang tercatat di BPS ini adalah 3,1% dari jumlah penduduk. Dan syarat untuk menjadi sebuah negara maju itu harus mencapai 14%. Nah, 3,1% dari 270 juta itu kan sekitar 7 jutaan ya. Untuk mencapai 14%, dia harus sekitar 4,5 kali lipatnya. Jadi sekitar 7 kali. Jadi minimal pengusaha di Indonesia supaya kita menjadi negara maju itu harus ada di atas 30 juta. Jumlahnya itu cukup signifikan. Oleh karena itu, dengan banyaknya pelatihan dan maupun banyaknya organisasi-organisasi yang menciptakan kawah candra di muka bagi pengusaha-pengusaha baru itu cukup bermanfaat ya untuk meningkatkan jumlah. Dan hari ini HIPMI sebagai salah satu garda terdepan dari penciptaan pengusaha muda baru menyumbangkan angka pengusaha baru cukup signifikan juga. Next. Kita lihat situasi zaman dulu ya. Kebetulan saya juga bergerak di bidang penerbangan. Sebelumnya kita ingat ya sebelum tahun 2000-an atau tahun 90-an, awal-awal untuk kita melakukan pengambilan gambar melalui udara itu biayanya itu mahal sekali. Harus menggunakan helikopter dan menggunakan kamera yang harganya cukup signifikan. Cuman sekarang, hanya dengan bermodalkan mungkin bisa nggak nyampe 5 juta, kita sudah mampu menghasilkan aerial fotografi atau aerial shooting yang hasilnya cukup baik, sehingga industri konten ini bertebaran ya, baik di YouTube maupun di Instagram, dengan modal yang sangat minimal. Di mana di zaman dulu untuk sekali terbang 1 jam menggunakan helikopter ini 30 juta. Bayangin kalau kita syuting 2 jam saja sudah menghabiskan 60 juta. Sekarang dengan menggunakan drone aja yang DJI itu bisa di bawah 10 juta, itu kita bisa menghasilkan gambar yang cukup baik. Jadi sebenarnya kunci dari suatu bisnis atau mengembangkan usaha itu adalah mampu menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Next. Ini salah satu contoh keberhasilan di industri kreatif yang berbasiskan IT. Jadi selama pandemi, lebih dari 50% atau boleh dikatakan lebih dari 70% ya sebenarnya industri yang terkena pandemi itu cukup signifikan. Tapi ternyata ada industri-industri khusus yang itu di masa pandemi malah justru mencatatkan hasil signifikan. Seperti contoh industri konten ya. Industri konten di sini kita bisa kita lihat Disney Hotstar yang baru diluncurkan pada saat awal pandemi. Dan kemudian tidak mencapai 1 tahun, dia sudah mencapai 94,9 juta pelanggan di seluruh dunia di kuartal pertama tahun 2021.
dan bahkan mencatatkan pendapatan di 16,25 miliar US dollar. Artinya apa? Pengusaha-pengusaha yang bergerak di industri kreatif ini sebenarnya lebih agile dalam menghadapi perubahan zaman. Karena apa? Mengandalkan mindset creativity-nya untuk beradaptasi terhadap perubahan zaman. Next. Ini saya kasih contoh bahwasannya perubahan kita dimulai dari digital disruption, teknologi industri 4.0, kemudian kita masuk ke millennial disruption. Ini artinya adalah banyak sekali generasi muda yang dari awal sudah melek terhadap teknologi. Dan itu dipercepat lagi terhadap pandemic disruption. Boleh dikatakan mungkin 2 tahun kita sebelum pandemi kita sangat jarang menggelar rapat dalam bentuk telekonferensi. Sekarang hampir tiap saat seperti sekarang ini kita menggunakan seminar menggunakan Zoom sudah hampir biasa sekali. Nah, itu apa artinya? Ternyata manusia mempunyai kemampuan untuk bertahan terhadap perubahan zaman dengan mengandalkan kreativitasnya. Dan industri software atau teknologi digital, utamanya Zoom ini termasuk salah satu industri yang cukup making money. Jadi pendapatannya kalau nggak salah meningkat sekitar 100 kali lipat sejak pandemi Zoom ini. Next. Strategi dalam menghadapi transformasi digital adalah pertama ada mengadaptasi ya. Strateginya adalah, ini saya sampaikan di sini ada strategi, organization, and people. Dia menggunakan banyak resources dan secara organisasi dia pun juga harus minim birokrasi sehingga untuk mengambil keputusan itu secara cepat. Dan orangnya harus mempunyai kreativitas dan kemampuan untuk belajar yang cukup tinggi, sehingga itu mampu menghasilkan jiwa entrepreneurship. Hasil dari itu semua setelah kita mampu mengadaptasi, kita akan mempunyai namanya digital kompetensi. Setelah kita mempunyai digital kompetensi, kita akan masuk kepada digital culture, di mana kayak seperti sekarang nih kita sudah biasa sekali untuk melakukan segala sesuatu berbasiskan digital. Setelah kita mampu dan terbiasa dan sudah membudaya, kita akan mampu masuk namanya leadership, di mana kita mampu untuk mengarahkan segala sesuatu tujuan visi misi kita menggunakan media digital. Jadi ini ada urutannya. Yang akan survive itu sebenarnya adalah the agiles. Kalau nomor 1 the usual, the biasa, wait and see. The digital rely on power of digital capabilities. Dia mengandalkan hanya digital saja. Dan yang kreatif itu mengandalkan kreativitasnya saja. Tapi yang mampu mengkombinasikan antara perkembangan digital dan kreatif yang kita sebut di agile itu yang akan mampu memenangkan pertarungan di masa depan. Next. Ya, ini saya sebut salah satu contoh siapa yang kita sebut the usual, the agile, the creative, and the digitals. Next. Untuk HIPMI sendiri, kami mempunyai misi meningkatkan jumlah pengusaha muda di Indonesia. Jadi harapannya dengan adanya HIPMI itu mampu meningkatkan dari yang 3,1% ke depan bisa ke 14%. Dan salah satu 3 fondasi penting itu saya mengambil dari HIPMI itu ada 3 sebenarnya. Mentoring, networking, financing. Jadi orang yang pengen jadi pengusaha itu pertama tuh harus di-mentoring, sehingga dia mempunyai visi misi yang jelas. Bagaimana cara membuat business plan, bagaimana cara dia membuat financial plan. Setelah dia mempunyai kemampuan yang cukup dari proses mentoring, networking-nya dibuka. Networking-nya dibuka ini akan mampu menciptakan supply and demand. Nah, supply and demand itu
tercipta akibat apa? Akibat networking. Siapa yang butuh, misalkan siapa yang butuh beras, siapa yang mampu menghasilkan beras, itu diciptakan dari proses networking. Nah, dari situ proses bisnis itu akan terjadi. Nah, baru apabila proses bisnis itu bisa terjadi, dibutuhkan bensinnya, yaitu financing. Baru di situ institusi keuangan, investor maupun lembaga keuangan lainnya baru masuk. Jadi sebenarnya bisnis itu kalau dibilang modalnya mana, itu menurut saya selalu bilang, modal itu urutan ke-7 sebenarnya bagi saya. Kenapa? Karena apa dulu yang akan Anda buat sebagai konsep bisnis. Apabila konsep bisnisnya udah dapat, supply and demand-nya udah dapat, orang akan berbondong-bondong datang untuk membiayai usaha Anda. Jadi pentingnya entrepreneurship dan creativity ini adalah menciptakan bisnis-bisnis baru di masa depan. Dan saya selalu orang yang percaya, apabila kita mempunyai konsep yang baik dan mempunyai akuntabilitas yang baik juga, otomatis namanya investor atau financing itu akan datang sendiri. Next. Nah, ternyata sudah. Jadi saya mengutip dari Charles Darwin, bukan yang paling kuat atau yang paling pintar yang akan selamat terhadap kepunahan, tapi yang mampu, yang beradaptasi, itu yang akan sukses dalam menghadapi masa ke depan. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada tanya-jawab, saya persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagas. Ini saya lanjut ke Ibu Rini dulu atau kita mau buka sesi tanya jawab? Kayak ke Ibu Rini dulu ya, nanti ditampung pertanyaan teman-teman. Silakan Ibu Rini. Baik, terima kasih Mbak Sisi. Saya minta bahannya di-share. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati ini ponakan saya, Mas Bagas, sebagai Sekjen BPP HIPMI yang bersedia hadir dan berbagi dengan kita. Tadi saya juga bersyukur Pak Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia bersedia di waktunya yang sangat sempit juga sempat berhadir bersama kita dan berbagi informasi tentunya. Baik, di sini saya akan pertama-tama saya banggakan ya adik-adik mahasiswa yang telah hadir dan Bapak Ibu peserta webinar. Kami mohon maaf ya ada masalah dengan jaringan sepertinya. Jadi mungkin banyak yang di waiting list tadi, tapi terima kasih semua sudah berusaha dan WA nih ke saya katanya nggak bisa masuk ya. Ya tidak apa-apa, nanti mungkin ada rekamannya nanti akan kita bagi. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada tim panitia dari Saga Creative Hub dan juga dari Yayasan Indonesia Setara. Khusus terima kasih saya kepada Mbak Sisi yang khusus udah datang ke Saga. Mohon maaf, malah saya sekarang di Jakarta, Mbak Sisi. Wah, ketukar kita nih Bu. Jadi kita tertukar ya Mbak. Dan di belakang Mbak Sisi pasti saya sangat berterima kasih kepada Mbak Vera yang atas kesiapan beliau, maka acara ini bisa terselenggara dengan baik. Saya dalam hal ini mewakili dari Saga Creative Hub sebagai pembina, tapi juga saya adalah dosen kewirausahaan di Universitas Sumatera Utara. Jadi pastinya saya akan berbicara tentang pendidikan, apalagi mahasiswa-mahasiswa saya ada di sini ya. Bersyukur ya adik-adik bisa bertemu dengan Mas Bagas ini orang pentingnya HIPMI ya, sehingga mungkin akan terbuka kerjasama kita yang lebih baik ke depannya. Baik, saya akan membahas tentang tantangan dan peluang penguatan ekonomi Indonesia bagi generasi muda. Next. Nah, tantangan saat ini yang sangat menjadi masalah adalah banyaknya pengangguran. Ya, adik-adik mahasiswa ya yang akan segera tamat dan mencari kerja sangat dihantui dengan pengangguran yang menjadi momok kehidupan katanya di Indonesia
ya. Padahal seperti kata Mas Bagas, tadi Bang Sandi juga, sebenarnya kita ada peluang, yaitu pentingnya banyaknya pengusaha-pengusaha yang harus dibentuk di Indonesia untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Ya, Mas Bagas sudah bilang bahwa Indonesia butuh 14% loh dari jumlah penduduk Indonesia menjadi entrepreneur. Ya, jadi saya mohon adik-adik mahasiswa yang bakal menjadi sarjana, berpikirlah untuk menjadi seorang entrepreneur, bukan pencari kerja, tapi jadilah pencipta kerja. Okay, next. Next. Maaf, bahannya hilang. Next. Oke. Nah, khususnya ini buat adik-adik ya, kita berbangga hati bahwa perguruan tinggi saat ini telah merubah pola pendidikan yang ada dengan munculnya terakhir-akhir ini ada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana dulunya mungkin zamannya Mas Bagas di universitas, di zaman saya di universitas ya, kita belajar ya di kelas, dengerin dosen ngomong ya. Sekarang pendidikan sudah mengarah kepada Merdeka Belajar, di mana mahasiswa bebas boleh magang di perusahaan atau boleh ikut belajar di universitas lain, bukan tempat universitas di mana dia terdaftar. Ya. Tujuan daripada perguruan tinggi menciptakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah membuat mahasiswa dari masih di universitas, masih kuliah, sudah dekat dengan dunia usaha dan industri, sehingga tahu benar apa yang dilakukan dunia usaha dan industri. Ya, termasuk hari ini saya mengajak adik-adik mahasiswa untuk ikut langsung mendengar apa keterangan Pak Menteri, kemudian dengan HIPMI, ya, sehingga nantinya pada saat mahasiswa nanti tamat sudah siap kerja. Nah, sekarang masalahnya adalah siap kerja menjadi apa? Ya, apakah siap kerja menjadi pekerja, ya, atau menjadi wirausaha seperti yang dinyatakan bolak-balik bahwa Indonesia butuh banyak pengusaha. Jadi jangan takut menjadi pengangguran, ya. Tapi kalau Anda memang menjadi pekerja, bahayanya sekarang banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan oleh mesin atau teknologi, ya. Kita melihat beberapa supermarket besar sudah tutup, ya, akibat orang sudah belanja online, ya. Bahkan perbankan sendiri sudah melakukan banyak teknologi sehingga kita untuk bertransaksi bank tidak perlu lagi datang ke bank, ya. Cukup dari rumah semua bisa, mau transfer uang, ya, mau bayar gaji pegawai misalnya, semua bisa dilakukan dari rumah, tidak perlu ke bank. Sehingga orang-orang yang biasanya bekerja di bank sudah digantikan oleh mesin dan teknologi. Akhirnya apa yang dilakukan memang PHK. Ujung-ujungnya adalah pengangguran, ya. Jadi khususnya nih buat adik-adik mahasiswa, coba kita siapkan diri kita menjadi seorang entrepreneur, ya. Tadi yang dibolak-balik katakan oleh Pak Menteri dan oleh Mas Bagas adalah seorang entrepreneur itu harus kreatif dan inovasi. Baik, next. Tapi kenyataannya, ya, bahwa untuk menjadi pengusaha sukses tidak hanya membutuhkan kreatif dan inovasi aja, Mas Bagas. Ternyata networking itu sangat dipentingkan, ya. Untuk itu maka saya sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara, di mana tugas dosen kalau dulu itu cuma ngajar, sekarang tugas dosen adalah memberi pengabdian kepada masyarakat. Dan saya bersyukur anak-anak saya mendukung sehingga terbentuklah Saga Creative Hub, di mana kantor Saga dulu tempat ngumpulnya anak-anak muda, dan tinggal saya memanggil mentor-mentor, termasuk salah satunya Pak Sandiaga Uno
waktu itu masih belum menteri ya, datang ke Saga memberikan pencerahan kepada anak-anak muda yang sampai kantor saya penuh ya. Dan memang pada saat itu saya juga masih ingat Pak Sandi membuat memo ya, padahal membuat prasasti itu ditanda tangan dan di situ dibuatkan Saga harus menghasilkan 3 perusahaan besar ya. Insya Allah kami bisa melakukannya dan Saru sudah janji 2024 ada 4 atau 5 perusahaan besar insya Allah. Ya, jadi Saga Creative Hub ini menjadi kantor bersama para pengusaha muda, khususnya mereka saling mendukung, saling mementoring ya. Jadi kami menyediakan ada lounge di situ pada saat makan mereka ngobrol ya. Yang awalnya mereka kami berpikir dulu Bu, kalau mau buat kantor tuh harus punya gedung, harus punya fasilitas. Ternyata di sini jadi enak berkantor rame-rame ya. Oke, next. Nah, untuk networking yang dibutuhkan itu, maka kami bekerja sama dengan HIPMI. Ya, saya sangat berterima kasih Mas Bagas dengan kerjasama dengan HIPMI dan juga himpunan-himpunan pengusaha lainnya. Usaha-usaha yang tadinya biasa-biasa saja yang berkantor di Saga, sekarang menjadi usaha-usaha yang besar dan luar biasa. Ya, mereka sudah berani untuk masuk dalam proyek-proyek strategis nasional. Dan yang sangat membanggakan, mereka itu seperti yang dibilang Mas Bagas, financing sendiri. Ya, mereka punya proyek besar, uangnya nggak cukup, mereka tidak pergi ke bank. Ya, mereka bersama-sama mengumpulkan dana di antara mereka, luar biasa. Saya pun sampai terharu. Ya, dan akhirnya mereka berpikir, wah, ini kumpul uang, saya bilang, iya Bu, daripada pinjam ke bank nanti kita kena bunga ya. Tapi kalau kita ngumpul di sini, kita yakin ini uang kita bersama, kita benar-benar bekerja dengan penuh semangat supaya uang kita kembali, ya, dan kita berdoa bersama sehingga proyek-proyek mereka berhasil dengan sangat baiknya, sehingga pemberi kerja pun percaya kepada mereka dan ikut bangga dan senang bisa bekerja dengan anak-anak muda yang tangguh. Ya, ini menjadi bukti bahwa pengusaha lokal Sumut mampu bersaing. Ya, jadi Pak Bagas mungkin kerjasamanya mesti lebih banyak banget lagi dari HIPMI ya. Oke, baik, next. Nah, saya meminjam moto dari kegiatan G20 bersama lebih kuat, pulih lebih cepat. Dan saya akhiri presentasi saya dengan pantun ya. Saya nggak mau kalah dengan Pak Sandi bahwa pengusaha lokal Sumut siap berkolaborasi dengan pusat, membangun ekonomi Sumut lebih kuat. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa adik-adik semangat untuk berkreasi, bahwa kita akan ikut serta dalam acara G20 yang akan segera dilaksanakan di Bali, tapi sudah janji tadi Pak Sandi, tidak akan melupakan pengusaha-pengusaha yang ada di daerah. Yang penting kita tetap berbuat. Jadi Pak Bagas bilang jangan hanya ide tapi action ya. Baik, thank you. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Horas, semangat. Horas, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materinya, menarik sekali. Teman-teman, tadi saya udah ada beberapa pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan tambahan silahkan diketik di kolom chat. Saya mau pertanyaan yang pertama dulu ini dari Ari Gunawan, Prodi Agribisnis USU. Ini sebenarnya untuk Mas Bagas ya. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk bisa konsisten dalam satu bisnis yang dilakukan atau awal dirintis. Jadi bukan hanya ajang ikut-ikutan aja. Begitu kira-kira. Mungkin Mas Bagas dari HIPMI apa mungkin ada program Mas yang bisa mendampingi kawan-kawan ini supaya tetap konsisten bisnisnya juga menjadi kompetitif begitu. Gimana Mas? Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Sisi. Itu tadi pertanyaannya langsung saya jawab ya. Jadi kita tuh punya program namanya program mentoring, dan kita juga sudah masuk ke dalam HIPMI PT, HIPMI Perguruan Tinggi. Kemarin sudah ada ketuanya namanya Gerald. Harapannya di universitas-universitas di Sumatera Utara juga sudah ada. Tujuannya apa? Tujuannya memperkenalkan sebenarnya bagaimana sih cara berwirausaha
mulainya itu dari mana dan lain sebagainya. Karena kita cukup sering untuk bikin kegiatan-kegiatan terkait tentang pelatihan wirausaha. Nah, kalau tips and tricksnya, kalau pengalaman saya, selain pelatihan dari ini, itu mencari mentor yang benar. Nah, mentor yang benar tuh salah satu mentor usaha saya pertama-tama itu tadi Pak Menteri itu tadi, Pak Sandiaga Uno. Jadi saya dulu cukup mengikuti beliau di media sosial sampai akhirnya saya berinteraksi langsung di HIPMI, bagaimana cara merintis usaha itu dari nol sampai alhamdulillah bisa berkembang. Dan salah satu kuncinya menurut saya itu adalah passion ya. Passion tuh kita suka dengan apa yang kita senangin. Jadi bahkan saya bisa bilang bahwa ini saya udah nggak tahu ini kerja atau hobi ini sebenarnya. Kalau seorang wirausaha yang sangat mencintai pekerjaannya, dia sudah tidak bisa bedain. Nah, yang harus dimiliki lagi oleh anak muda sekarang adalah namanya passion. Passion itu artinya kesabaran. Jadi selain passion, ada namanya passion. Nah, jadi jangan buru-buru ingin menjadi crazy rich apa. Jadi karena semua itu butuh proses. Tidak ada sesuatu yang instan. Karena sesuatu yang instan pun saya selalu percaya, turunnya itu juga instan. Jadi kita harus memperkuat dulu fondasi-fondasi kita, sehingga saat kita nanti sudah di atas, goyangannya itu kan juga makin kuat. Jadi kita sudah, karena kita menggunakan proses dan tidak instan, insya Allah pasti kita bisa menangani. Karena apa? Wirausaha itu sebenarnya tidak ada kamusnya. Kamusnya itu sebenarnya kebanyakan adalah pengalaman. Pengalaman yang dialamin setiap hari kan tidak bisa dibeli, karena waktunya harus dijalanin. Jadi dengan mempunyai banyak pengalaman, suatu saat dia akan menjadi seorang pengusaha yang tangguh. Begitu Mbak Sisi. Oke, berarti ada 2 P ya jadinya ya, passion dan passion. Nah, Bu Rini mungkin boleh jump in, Bu, ingin menambahkan mungkin kira-kira supaya teman-teman mahasiswa khususnya kan banyak tuh Bu yang baru-baru merintis UMKM kecil begitu, tapi tadi kan mungkin nggak sabaran mau jadi crazy rich. Mungkin gimana dari Bu Rini? Silakan Bu. Baik. Terima kasih Mbak Sisi. Sebenarnya ini riset saya juga ya. Riset saya menuju profesor tapi belum nyampe-nyampe ya. Saya mempelajari ada unconscious mind dan conscious mind ya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Artinya pengusaha itu harus punya mimpi juga ya, visinya kemana. Jadi kalau dia jatuh, dia tetap mengejar mimpinya bahwa ya nggak apa-apa jatuh, ini adalah pelajaran saya untuk bangun lagi ya. Makanya jangan cepat putus asa, dan memang selalu saya bilang dalam bisnis itu tidak ada sendiri ya, makanya tim, makanya saya membuat Saga Creative Hub, berkumpul. Jadi kalau jatuh ada yang bangunin, mengingatkan mimpi kamu belum kesampaian loh, ayo bangun lagi ya. Dan saya mengingatkan juga kepada adik-adik ya, pengusaha yang baru dan yang baru mau belajar jadi pengusaha, buatlah mimpi yang besar dan kejarlah. Jadi actionnya ada, jangan juga cuma mimpi ya. Yakinlah itu tercapai karena itu udah hasil riset ya. Kalau kamu punya mimpi itu akan kesampai. Dan malah bahaya pada saat Anda di atas biasanya, karena dalam teori ada siklus hidup produk. Kalau Anda di atas, Anda akan jatuh. Jadi mendingan Anda pada saat di bawah, ya, pasti Anda akan naik lagi. Dan kalau pada saat Anda di zona nyaman, sakitilah diri Anda untuk membawah dulu dikit untuk naik lagi. Ya, jadi mimpi itu terus besar dan kejarlah. Itu aja pesan saya, Mbak Sisi, buat adik-adik ya, semangat. Ya, terima kasih Ibu Rini. Nah, teman-teman tadi kata Bu Rini, jadi boleh, ini kan banyak pengguna sosmed, Gen Z, Gen Millennial, silahkan nanti follow Saga Creative Hub yang mau nanti ikut-ikut program dari Saga. Oke, saya Surya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Mas Bagas dari Pak Suryadi. Pak Suryadi ini bertanya, bagaimana cara mengatur usaha supaya kita tadi kan passion nih, sabar, tapi itu bertahan di titik terendah, itu kan mungkin sulit ya, Mas Bagas ya. Kira-kira pengalamannya atau mungkin tips and triknya lagi nih Mas, untuk bertahan itu survival-nya itu seperti apa? Survival strateginya. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Tadi yang dijawabkan tadi salah satunya ada passion, kesabaran ya. Sebenarnya itu korelasi juga. Karena
seorang pengusaha itu sebenarnya dia itu sangat antusias dengan apa yang dia kerjakan. Jadi seperti yang disampaikan sama Bu Rini tadi, bahwa saat dia itu di bawah, dia pasti tahu ini cuma adalah suatu fase yang akan saya lewati, karena ini seperti roda yang berputar. Karena dimanapun, saya nggak pernah mendengar bahwasanya ada pengusaha yang untung terus. Pengusaha buntung sering malah saya dengar. Tapi yang ditonjolkan kan kebanyakan untungnya. Karena apa? Karena itu seperti fenomena gunung es. Orang hanya melihat pas pada saat di atasnya, sementara perjuangan di dalam lautannya, bagaimana dia kesusahannya mendapatkan modal, mendapatkan kepercayaan, itu biasanya jarang ditunjukkan oleh seorang pengusaha sejati. Itu kalau menurut saya memang pastikan apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang kita sukai. Itu adalah kunci dalam mengatasi kebosanan atau kekesalan. Mungkin dalam menghadapi ini ya dinamika persoalan usaha. Siap. Mas Bagas, terima kasih. Tadi itu pertanyaan dari Pak Suryadi. Ada salam juga Mas Bagas dari Ketua Asosiasi IDEA, Mas Bima Laga, untuk Mas Bagas, katanya sukses untuk acaranya. Tadi siap. sempat mantap jarak jauh. Mas Bagas mungkin, ya Mas Bima, siap. Mas Bagas mungkin karena ada agenda lain, boleh closing statement. Nanti setelah Mas Bagas, saya akan arahkan ini juga untuk closing statement untuk teman-teman kita sore hari ini. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Closing statement dari saya ini sebenarnya tadi sudah disampaikan ya. Saya sampaikan bahwasannya bukan yang paling kuat atau yang paling pintar yang mampu menghadapi kesulitan, tapi yang mampu beradaptasi lah yang akan survive ke depan. Jadi saya berharap dengan adanya kegiatan dari Saga Kreatif ini mampu menciptakan pengusaha-pengusaha muda baru yang bergerak di sektor ekonomi kreatif, dan khususnya Sahrul sebagai salah satu insinyur dari Saga Kreatif ini semakin semangat dalam menumbuhkan virus-virus kewirausahaan, dan Tante Butet sebagai Dewan Pembina sukses selalu, semoga profesornya cepat tercapai. Amin. Terima kasih, saya pamit dulu Mbak Sisi, salam buat teman-teman semua. Siap Mas. Pamit dulu, sukses selalu, sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dari Mas Bagas. Terima kasih Mas atas waktu dan juga tadi ada sharing knowledge-nya. Saya langsung ke Bu Rini. Mungkin silahkan Ibu untuk teman-teman kita supaya tetap semangat melanjutkan usahanya. Dari Bu Rini ada mungkin motivasi atau closing statement yang suntikan lebih semangat lagi. Silahkan Ibu. Ibu izin masih di mute, Bu. Ya, terima kasih Mbak Sisi, terima kasih adik-adik semua ya, mahasiswa juga Bapak Ibu yang telah bergabung di webinar ini. Saya hanya pesan kepada adik-adik yang belum tamat nih, banyak mahasiswa saya sebenarnya belum tamat ini Mbak Sisi, tapi telah mengambil mata kuliah kewirausahaan, udah dikasih target omset ya. Jadi prinsipnya jangan berpikir takut tantangan, tapi lihatlah peluang ya. Karena kalau kita berpikir udah tantangan, jadi mau apa-apa juga takut ya. Jadi tetap semangat, lihat peluang ya, lihat banyaknya kesempatan-kesempatan yang sudah ditawarkan ya tadi sama Bang Sandi, sama Mas Bagas ya. Itu dipakai adik-adik, dan dalam bisnis seperti saya bilang, gunakan keyakinan Anda bahwa kalau Anda punya mimpi besar pasti akan tercapai. Tapi kalau Anda belum apa-apa sudah takut, akhirnya takutnya yang datang. Ya, jadi mimpilah besar, berbuatlah banyak ya, dan pasti yang jangan dilupakan berdoa lebih banyak karena semuanya itu berkah yang luar biasa ya. Selalu saya bilang jangan berdoa pun takut ya, karena kita harus ingat Allah Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, pasti akan diberikan yang terbaik untuk kita. Jadi itu aja, yakin, semangat, buat mimpi yang besar dan lakukan. Saja Mbak Sisi, terima kasih, salam sukses buat semuanya. Terima kasih Bu Rini. Big dream from small act. Oke, itu dia. Nah, dari Bu Rini ya. Teman-teman, itu dia acara kita hari ini, Creativepreneur for Stronger Recovery.
membentuk masa depan kreatif ekonomi yang lebih baik dengan bersama generasi muda. Terima kasih teman-teman sudah hadir di acara kita yang tadi berlangsung sejak pukul 15.00. Tadi juga ada Pak Sandi, ada Mas Bagas, dan juga ada Bu Rini yang baru closing statement. Untuk acara ini nanti mungkin akan kita bungkus dan akan ditayangkan kembali di YouTube di hari lain. Jadi mungkin teman-teman tadi mau nyatet poin-poinnya dari para pembicara kita, boleh ditonton ulang. Itu saja teman-teman, semoga bisa semuanya ini recover stronger, recover together, and recover better ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sisi Aspasia mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan kita tunggu kemudian partisipasinya di lain kesempatan di event selanjutnya dari Saga. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sisi. Ini sama-sama. Baik, saya izin live ya. Terima kasih adik-adik semua dan semua Bapak Ibu.